berlangsungnya debat Capres 2024. Dapat dilihat, kondisi sudah semakin ramai dan para Capres dan Cawapres mulai memasuki gedung KPU. Nampaknya debat akan segera dimulai. Sekian dari yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Pokoknya saya nggak tahu ya, kita harus hadir mereka di sini. Ya kita harus hadir. Ya saya nggak tahu, aja sampai saya bikin huruf nama partai. Ya terus setelah itu aja. Halo Bapak, ngapain lagi kamu ini? Biasa Pak, nanya-nanya aja. Mau nanya apa lagi kamu? Bapak kenapa sih masih ikut-ikut nyapres-nyapres gini? Bapak tuh udah tua Pak, udah gak produktif. Mau saya nyalek, mau saya nyapres, itu urusan saya. Kamu ngapain ikut-ikut urusan saya? Soalnya dari kemarin program Bapak tuh gak ada yang cocok Pak, gak bagus. Bapak ini memangnya siapa? Penatur saya. Ya tapi seenggaknya kan saya udah punya pengalaman. Saya udah ngatur Jakarta loh 5 tahun. Bapak aja jadi gubernur Jakarta. Siapa yang bilang itu? Saya yang bilang. Lihat Jakarta jadi apa sekarang? Nyesel saya bikin Bapak waktu itu. Jakarta hancur, banjir terus begitu. Bapak ini juga gimana? Kok Bapak nyerangnya personal? Bapak silakan meregistrasi proposnya akan dimulai. Oh iya. Sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya. Jadi topik yang pertama itu tentang pertahanan dan keamanan. Pertanyaannya, bagaimana cara paslon untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan di Indonesia? Oke, sekarang saatnya paslon urut nomor 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Ya, seperti itu teman-teman bersama bahwa untuk mempertahankan negara kita yang tercinta ini kita membutuhkan yang namanya alutsista dan juga persenjataan yang baik bagi negara-negara kita. Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan kita. Jadi saya ingin bertanya kepada paslon 2, gimana setelah kami menelusuri bahwa Menteri Pertahanan kemarin membeli beberapa perangkat alutsista bekas yang sebenarnya itu dapat cukup berdampak bagi keselamatan dan juga efektivitas dari pertahanan dan keamanan kita. Sekarang bagaimana tanggapan Bapak menanggapi hal ini? Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari paslon nomor 1, yaitu mengenai alutsista negara Indonesia. Jadi gini Pak, alutsista negara itu memang sangat penting dalam menunjang pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Maka dari itu, kami dari Kementerian Pertahanan juga sangat memperhatikan kondisi dan juga kualitas dari alutsista negara yang kita telah beli untuk negara kita. Nah, perihal alutsista bekas yang kita beli itu, barang-barang tersebut itu masih memiliki kualitas yang sangat baik, walaupun memang terbukti itu merupakan alutsista bekas yang telah dipakai oleh negara lain. Namun, kami dari Kementerian Pertahanan telah melakukan berbagai tes dan juga riset untuk mencoba alutsista tersebut. Apakah alat tersebut masih layak dan masih prima dalam kualitasnya untuk menunjang pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Maka dari itu, kami membeli alutsista bekas tersebut dikarenakan Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi pada saat COVID-19. Maka dari itu, karena Indonesia juga membutuhkan alutsista baru, kita memperhatikan kondisi ekonomi dan juga kebutuhan negara kita. Maka dari itu kita perhatikan dan membeli alutsista tersebut dikarenakan barang-barang tersebut masih berkualitas dan juga masih dapat bekerja baik demi menunjang pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Gimana untuk paslonnya urut 3 memberikan tanggapan? Menurut saya rencana Bapak tadi itu cukup berdampak bagi TNI kita Pak, karena terkait dengan keselamatan dan jaminan kualitas terhadap alutsista tersebut. Nah, saya setuju dengan pendapat tersebut karena dari alutsista bekas ini dampaknya sangat besar bagi keselamatan para tentara-tentara kita dan juga kualitas dari barang tersebut. Nah, ini menurut paslon 3 nih, bagaimana sih kinerja Bapak paslon 2 ini ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan? 5/10, saya ada data yang dapat dipertimbangkan mengenai Kemhan, sudah ada di meja saya dan saya siap mengupasnya satu persatu. Nah, tapi kalau menurut saya sih lebih rendah dari itu. Angkanya Pak, jangan pernyataan seperti itu. Menurut saya nilainya itu 11 dari 100. Ya.
pembangunan SDM itu berbagai sama-sama penting dan harus dilakukan secara paralel. Untuk dananya sendiri, dana tersebut bukan hanya dari APBN saja. Untuk contohnya, kita punya proyek yang namanya IKN. IKN itu hanya menggunakan 20% dari total APBN dan sisanya itu didapatkan dari investor swasta dan luar negeri. Jadi menurut saya kesimpulannya keduanya sama-sama penting dan untuk dananya itu bisa digunakan dengan lebih luas. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekarang silakan Cawapres nomor 3 untuk menanggapi hal tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tentu saja saya setuju dengan dilakukannya pembangunan IKN karena meneruskan program presiden sebelumnya. Tapi yang menjadi perhatian saya adalah belum ada investor yang dilakukan untuk pembangunan IKN. Bisa tolong dibantu jawabannya? Tentu saja untuk investor sendiri itu sudah ada. Nanti silakan Bapak cek sendiri setelah debat ini. Lalu untuk pertanyaan mengapa investor tersebut masih belum banyak? Jadi begini Pak, investor tersebut masih menunggu untuk kepastian dari proyek ini dan juga menunggu kestabilan politik yang ada di Indonesia. Nanti setelah pemilu, nanti investor tersebut akan masuk untuk membantu proyek ini. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Sekarang silakan Capres 1 untuk menanggapi hal tersebut. Baik, kalau menurut pendapat kami, saat ini yang paling penting adalah pembagian skala prioritas. Karena 1% dana APBN yang sekarang digunakan untuk pembangunan di IKN dapat dialokasikan untuk membangun jalan-jalan atau memperbaiki jalan-jalan yang ada di Kalimantan. Dan 3%-nya itu dapat digunakan untuk memperbaiki atau mungkin membangun baru sekolah-sekolah yang sekarang ada di Kalimantan. Begitu kira-kira. Jadi begini loh Pak, untuk pembangunan IKN tersebut ini bukan hanya dilakukan untuk membangun gedung pemerintahan aja Pak, tapi juga sebagai bentuk pemerataan bagi Pulau Kalimantan. Bagian saya jadi ingat waktu itu Bapak setuju dan ikut untuk meresmikan IKN. Kok sekarang Bapak menolak? Bapak gimana sih? Kok nggak konsisten? Sekarang saya tanya sama Bapak, gimana cara Bapak untuk meningkatkan perekonomian Indonesia di peringkat internasional dalam skala SDG? Baik, terus terang saya kurang mengerti soal SDG ini ya, bisa tolong menjelaskan nggak itu kayak gimana? Mohon maaf Bapak, ini waktunya untuk menjawab, bukan untuk menjawab pertanyaan. Nanti waktunya akan terpotong, nggak apa-apa Bapak? Nggak apa-apa Bu, sebenarnya saya juga kurang paham soal SDG ini. Jadi begini loh Pak, untuk SDG itu sendiri adalah singkatan. SDG itu singkatan dari State of Global Islamic Economy. SDG itu perlu kita mengerti karena Indonesia sedang dalam proses mengembangkan ekonomi dan juga keuangan syariah. Contohnya itu seperti makanan halal di Indonesia. Jadi begitu Pak, maaf ya kalau ada salah. Baik, berhubungan dengan hal itu, saat ini kan Indonesia tercatat sebagai penduduk muslim terbanyak. Dan agar kita bisa menaikkan posisi kita di peringkat SDG itu, maka pemerintah harus menjalankan regulasi baru agar bisa memajukan industri halal dan ekonomi syariah kita agar terus berkembang. Begitu kira-kira. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan hasil rekapitulasi pemilihan umum baik Pileg dan Pilpres 2024 pada hari ini. Berdasarkan perhitungan KPU, jumlah suara sah dalam rekapitulasi Pilpres 2024 sebesar 164.270.475. Berikut data lengkapnya. Ada apa? Coba Mas bilang ya. Elektabilitas kita tuh lagi turun banget sekarang. Ini bahaya loh kondisi kita kalau kayak gini. Iya sih Pak, tapi kita bisa apa Pak? Kalau kayak gini, mending sekarang kita langsung aja berangkat ke kantor si Jessica itu. Untuk apa Pak? Biasa lah. Kau nih orang nggak tahu aja. Kau orang baru kan di sini. Nah, kalau gitu udah. Sekarang kita langsung aja. Ayo, kita masuk. Sekarang banget nih Pak. Ya sekarang lah. Kau mau nanya
Loh, ada apa Pak kesini? Tumben banget. Jadi Jess, niat kita tuh kesini, kita nggak ada dulu, oke? Kita ini tuh baik banget. Kita ini mau nawarin kamu untuk gabung kembali sama kita. Kenapa? Karena kita tuh punya visi misinya sama. Pandangan kita juga masih mirip. Jadi, karena kamu kan masih anak baru di sini, mending kamu gabung koalisi sama kita. Soal kamu buat kita, nanti kalau saya jadi presiden, kamu jadi menteri aja. Itu. Ibu siapa? Mana bisa begitu? Ini deh. Tujuan kamu tuh kan sebenarnya cuma pengen bikin bisnis komunitas, ya kan? Mereka bisa bikin bisnis komunitas. Kita cukup jadi menteri aja kok. Semua tadi disiapin sama mereka. Serius ya Pak? Bener ya? Udah sih, kamu kayak nggak tahu aja. Tuh, saya setuju sama usulan Bapak. Ya aman ya kita ya. Gabung nih kita. Oke, siap. Terima kasih ya. Apa Bu? Soalnya saya sebenarnya sebetulnya A few moments later. soal SG ini ya, SGIG. 5/10. Kok gue Investor tersebut masih menunggu untuk kepastian dari proyek ini dan juga kepastian dan juga Iya.